Oke, pertama di nomor 7 ada persamaan diferensial parsial. Jadi turunan parsial kedua dari U terhadap T dan X terhadap T dan terhadap X sama dengan sin X plus T. Terus di soalnya dikasih juga boundary condition. Boundary condition pertama waktu T-nya 0, turunan parsial U terhadap X-nya sama dengan 1. Terus boundary condition kedua, pas X-nya yang sama dengan 0, U-nya sama dengan 2T. Nah, soalnya kayak gini. Di langkah pertama, itu tulis ulang dulu, ini persamaan, tulis ulang dulu turunan parsial keduanya, jadi kayak gini. Nah, ini sama aja artinya. Nggak ada bedanya, cuman beda penulisan doang. Nah, di langkah selanjutnya, itu integralin kedua ruas terhadap T. Integralin terhadap T, ruas kanan juga integralin terhadap T. Nah, ini bisa dicoret, maka hasil integrasi di ruas kirinya jadi del U per del X, atau turunan parsial U terhadap X. Nah, hasil integrasinya jadi sama, cocok sama yang dikasih di boundary condition. Makanya di langkah pertama harus diintegralinnya terhadap T, bukan terhadap X. Sama dengan, nah yang ini sin X plus T, turunin kayak biasa, integralin kayak biasa aja terhadap T. Ini jadi negatif cos X plus T ditambah suatu fungsi X. Nah, langkah selanjutnya itu nyari si fungsi X-nya ini berapa. Cara dapat si fungsi X-nya ini berapa, itu tinggal pakai boundary condition yang pertama. Jadi pas T-nya sama dengan 0, turunan parsial U terhadap X-nya sama dengan 1. Nah, ini kan ada turunan parsial U terhadap X-nya sama dengan, di sini kan ada turunan parsial U terhadap X-nya. Nah, tinggal substitusiin boundary condition-nya ke sini. Jadi 1 sama dengan negatif cos X plus T, T-nya 0, ditambah suatu fungsi X. Nah, berarti jadi 1 sama dengan negatif cos X ditambah fx. Berarti si fx-nya sama dengan 1 ditambah cos X. Udah dapat fx-nya, tinggal gabungin ke sini. Jadi turunan parsial U terhadap X sama dengan negatif cos X plus T ditambah fx. Fx-nya udah dapat 1 plus cos X. Nah, selanjutnya, kan ini mau dapat U-nya sama dengan berapa. Nah, maka ini harus diintegralin lagi, sekarang terhadap X. Jadi kedua ruas integralin terhadap X. Ini bisa dicoret, integral dari del U berarti jadi U sama dengan negatif cos X plus T integralin terhadap X, berarti jadi negatif sin X plus T. 1 integralin terhadap X jadi X. Cos X integralin terhadap X jadi sin X. Ditambah suatu fungsi T. Nah, terakhir sekarang tinggal nyari si T-nya ini berapa. Si GT-nya berapa. Nah, cara dapat GT-nya berapa, tinggal substitusiin boundary condition yang kedua. Nih, boundary condition yang kedua tadi pas X-nya 0, U-nya sama dengan 2T. Pas X-nya 0, U-nya sama dengan 2T. Nah, tinggal substitusiin ke persamaan ini. Jadi U-nya 2T sama dengan negatif sin X plus T, X-nya 0,
ditambah T, ditambah X, X-nya 0, ditambah sin X, sin 0, ditambah GT. Sin 0, 0, jadi tinggal 2T sama dengan negatif sin T ditambah GT. Nah, berarti si fungsi T-nya ini sama dengan 2T ditambah sin T. Udah, tinggal gabungin ke sini. Jadi jawabannya U sama dengan negatif sin X plus T ditambah X ditambah sin X ditambah GT. GT-nya 2T ditambah sin T. Udah. Nah, tapi biasain setiap dapat jawabannya cek dulu udah benar apa belum. Siapa tahu ada salah ngitung pas diintegralin atau pas langkah substitusi. Nah, cara ceknya itu tinggal samain kayak yang di soal. Jadi di soalnya kan tadi ada turunan parsial kedua dari U terhadap T dan terhadap X itu sama dengan sin X plus T. Nah, cara ngeceknya, ini kan udah dapat U-nya. Nah, jadi cara ngeceknya tinggal turunin aja ini terhadap T dan terhadap X. Jadi pertama, cari dulu turunan U-nya terhadap T, turunan parsialnya. Terus hasilnya turunin lagi terhadap X. Jadi hasilnya di sini turunin lagi terhadap X. Nah, kalau hasilnya sama dengan sin X plus T, berarti jawabannya udah benar. Jadi pertama turunin dulu ini terhadap T. Min sin X plus T diturunin terhadap T berarti jadi negatif cos X plus T. X gak ada T-nya berarti 0. Sin X juga gak ada T-nya berarti 0. 2T diturunin terhadap T jadi 2. Sin T diturunin terhadap T itu cos T. Dah, ini hasilnya U diturunin terhadap T. Nah, terakhir tinggal turunin lagi ini hasilnya terhadap X. Min cos X plus T diturunin terhadap X jadi min sin X plus T. Jadi positif sin X plus T. 2 nggak ada X-nya jadi 0. Cos T juga nggak ada X-nya jadi 0. Jadi turunan parsial kedua dari U terhadap T dan X sama dengan sin X plus T. Sama kayak yang di soal. Artinya jawaban ini udah benar. Oke, lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ada U. U adalah fungsi XY sama dengan X kali Y ditambah X per Y. Terus ada persamaan diferensial parsial 2X dikali turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan X ditambah Y dikali turunan parsial kedua dari U terhadap Y sama dengan 2X. Nah, pertanyaan dari soalnya itu kita disuruh buktiin bahwa si U sama dengan XY plus X per Y ini adalah solusi atau jawaban dari persamaan diferensial parsial yang ini. Nah, cara ngebuktiinnya itu tinggal nyari dulu si turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan X, terus cari turunan parsial kedua dari U terhadap Y. Nah, jadi si U ini kita harus cari dulu si turunan parsialnya terhadap Y, terus hasilnya turunin lagi, jadi turunan kedua dari U terhadap Y. Jadi ini hasilnya turunin lagi terhadap Y lagi, maka bakal dapat yang ini. Nah, buat dapat yang ini, berarti si hasil ini turunin lagi terhadap X. Jadi turunan parsial kedua terhadap Y dan terhadap X. Nah, jadi pertama cari dulu ini turunan parsial U-nya terhadap Y. X
kali Y diturunin terhadap Y berarti jadi X, ditambah turunan parsial X per Y terhadap Y. X per Y kan X kali Y pangkat min 1. Diturunin terhadap Y berarti jadi negatif 1 kali X dikali Y pangkat min 2. Atau jadi min X per Y pangkat 2. Berarti ini jadi min X per Y pangkat 2. Nah, ini baru turunan parsial U terhadap Y. Selanjutnya, ini turunin lagi terhadap Y lagi. X turunin terhadap Y, gak ada Y-nya berarti jadi 0. Min X per Y kuadrat diturunin terhadap Y berarti jadi negatif. X per Y kuadrat itu kan X kali Y pangkat min 2. Diturunin terhadap Y jadi negatif 2 dikali X dikali Y pangkat negatif 3 atau jadi negatif 2X per Y pangkat 3. Jadi dikali negatif 2X per Y pangkat 3. Atau jadi positif, yang nggak usah ditulis lah, 2X per Y pangkat 3. Nah, ini yang turunan parsial kedua U terhadap Y. Buat nyari turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan X. Berarti yang ini harus turunin lagi terhadap X. X diturunin terhadap X jadi 1. Min X per Y kuadrat diturunin terhadap X berarti jadi negatif 1 per Y kuadrat. Udah dapat, tinggal substitusiin ke persamaan. Jadi 2X dikali turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan X. Ini udah dapat 1 dikurangi 1 per Y kuadrat ditambah Y dikali turunan parsial kedua U terhadap Y, yang ini 2X per Y pangkat 3 sama dengan 2X. Nah, ini distribusin dulu. Jadi 2X dikurangi 2X per Y kuadrat ditambah, nah ini Y dibagi Y pangkat 3 bisa dicoret jadi sisa Y kuadrat ditambah 2X per Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini min 2X per Y kuadrat ditambah 2X per Y kuadrat jadi 0. Jadi 2X sama dengan 2X. Nah, hasilnya sama. Berarti artinya si U sama dengan XY ditambah X per Y itu merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial ini. Oke, lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ada turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan terhadap X. Itu sama dengan cos X dikali cos Y. Cos X dikali cos Y. Terus ada dikasih boundary condition. Pertama, pas Y-nya sama dengan V, del U per del X-nya. Del U per del X atau turunan parsial U terhadap X-nya sama dengan X. Terus boundary condition yang kedua, pas X-nya sama dengan V, U-nya sama dengan 2 cos Y. Nah, cara ngerjainnya sama kayak di nomor 7 tadi. Pertama, ini turunan parsial keduanya, tulis ulang dulu jadi kayak gini. Nah, selanjutnya, ini harus diintegralin terhadap Y. Jadi integralin kedua ruas terhadap Y. Ini bisa dicoret. Jadi hasil integrasi di ruas kirinya jadi del U per del X. Sama kayak yang dikasih di
boundary condition. Jadi harus diintegralin terhadap Y. Sama dengan integral cos X dikali cos Y terhadap Y. Ini cos X-nya jadinya dianggap konstanta. Integral cos Y adalah sin Y. Jadi hasilnya cos X dikali sin Y ditambah suatu fungsi X. Nah, langkah selanjutnya harus nyari dulu fx-nya berapa. Cara dapat fx-nya berapa tinggal substitusi boundary condition yang pertama. Jadi pas y-nya sama dengan pi, pas y-nya sama dengan pi, turunan parsial u terhadap x-nya sama dengan x. Nah, tinggal substitusiin ke sini. Del u per del x-nya jadi x sama dengan cos x dikali cos y. Dikali sin y. Y-nya adalah v. Ditambah suatu fungsi x. Nah, sin pi kan 0. Berarti cos x kali 0, 0. Berarti si fungsi x-nya sama dengan x. Udah, tinggal gabungin ke sini. Jadi del u per del x sama dengan cos x sin y ditambah fx. Fx-nya x. Nah, selanjutnya integralin kedua ruas terhadap x biar dapat u-nya. Jadi del u per del x integralin terhadap x sama dengan cos x sin y ditambah x, integralin juga terhadap x. Ini bisa dicoret, integral dari del u itu u, sama dengan, ini integralin biasa, cos x sin y integralin terhadap x, sin y-nya dianggap konstanta, integral cos x adalah sin x. Sin x sin y ditambah x integralin terhadap x jadi setengah x kuadrat, ditambah suatu fungsi y. Nah, terakhir tinggal cari si fungsi y-nya ini berapa. Cara dapetinnya tinggal substitusiin boundary condition yang kedua. Di boundary condition yang kedua, pas x-nya sama dengan v, u-nya sama dengan 2 cos y. Pas x-nya sama dengan v, u-nya sama dengan 2 cos y. Nah, tinggal substitusiin ke persamaan. U sama dengan 2 cos y. Sama dengan sin x, x-nya pi, dikali sin y, ditambah setengah pi kuadrat, ditambah suatu fungsi y. Nah, sin pi 0, jadi sin y kali 0, 0. Berarti si fungsi y-nya sama dengan 2 cos y dikurangi setengah pi kuadrat. Udah, tinggal gabungin ke sini. Jadi jawabannya u sama dengan sin x sin y ditambah setengah x kuadrat ditambah gy. Gy-nya 2 cos y dikurangi setengah pi kuadrat atau pi kuadrat per 2. Udah. Nah, langkah terakhir, coba cek dulu. Takutnya ada salah ngitung. Cara ngeceknya, tinggal samain kayak yang ada di soal. Jadi, di soalnya tadi kan turunan parsial kedua dari u terhadap y dan x itu sama dengan cos x dikali cos y. Nah, tinggal turunin si u ini pertama terhadap y dulu, terus hasilnya turunin lagi terhadap x. Kalau hasilnya dapat cos x dikali cos y, berarti jawabannya udah benar. Nah, pertama ini turunin dulu terhadap y. Sin x sin y diturunin terhadap y berarti jadi sin x cos y ditambah setengah x kuadrat turunin terhadap y, gak ada y-nya berarti 0. 2 cos y turunin terhadap y berarti jadi min 2 sin y. V kuadrat per 2 gak ada y-nya berarti 0 juga.
Nah, terakhir si ini turunin lagi terhadap X. Sin X cos Y diturunin terhadap X berarti jadi cos X cos Y cos Y. Yang ini nggak ada X-nya berarti turunannya 0. Nah, maka dapat turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan X sama dengan 2X cos Y. Cos X kali cos Y sama kayak yang ada di soal. Berarti jawaban ini udah benar. Sip.